Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya diciptakan dengan tujuan serta fungsinya masing-masing. Seperti diciptakannya hewan ternak agar hasil dari hewan tersebut dapat kita manfaatkan dan konsumsi, pepohonan agar udara yang dihirup manusia selalu bersih dan sehat, serta sungai agar makhluk hidup tidak pernah kekeringan dan kekurangan air. Lantas, kenapa Allah menciptakan cicak meski cicak adalah hewan yang digolongkan hewan fasik dan juga diperintahkan untuk diburu? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini ya. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cicak kalau hanya untuk diburu. Cicak termasuk hewan fasik. Tergolong hewan fasik bagi sebagian orang, cicak mungkin bukanlah hewan yang membahayakan. Padahal jika cicak dibiarkan berkembang biak secara bebas, tindakan tersebut bisa berakibat fatal. Sebab cicak memiliki kandungan racun dalam tubuhnya. Racun ini bisa berakibat buruk buat manusia apabila tidak segera ditangani dengan baik. Jika dia menjilati makanan dan minuman lalu memuntahkan racunnya padanya, maka cicak disifati sebagai hewan perusak makanan dan menimbulkan bahaya. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim menjelaskan bahwa makna fasik dalam bahasa Arab adalah al-khuruj atau keluar. Seseorang disebut fasik apabila ia keluar dari perintah dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Lantas, hewan-hewan ini disebut fasik karena keluarnya mereka hanya untuk mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang biasanya dilalui hewan-hewan tunggangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga mengatakan ada 5 jenis hewan fasik yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing hitam. Di samping 5 hewan tadi, cicak juga termasuk hewan fasik karena bisa menimbulkan bahaya dari racun yang terkandung di dalamnya. Perintah untuk membunuh cicak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peristiwa yang dimaksud ialah peristiwa ketika Raja Namrud yang kala itu mengaku sebagai Tuhan merasa risau dengan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki keimanan yang luar biasa. Akibatnya Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim dan menceburkannya ke dalam kobaran api yang besar. Namun atas izin Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang berkobar besar tersebut. Dalam peristiwa ini juga ada beberapa jenis hewan yang terlibat. Hewan-hewan yang dimaksud adalah cicak, semut, dan burung. Di antara hewan-hewan itu ada yang berpihak kepada Nabi Ibrahim dan ada yang berpihak kepada Raja Namrud. Semut misalnya. Ia dengan susah payah berlari ke sana kemari membawa butiran air dengan mulutnya untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Melihat usaha semut tersebut, seekor burung justru menyinyir dan meragukan apa yang dilakukan semut. "Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu akan mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu," kata si burung. Memang benar air ini tidak akan mampu memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana, kata si semut. Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api dan memperbesarnya, sehingga ia dengan jelas berpihak pada Raja Namrud. Apa yang dilakukan cicak ini dikatakan dalam sebuah hadis. Dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim, hadis riwayat Muslim. Dalam kejadian itu, cicak salah berpihak, sehingga menyebabkan dirinya mendapat predikat buruk. Ia membantu setan musuh Allah untuk mencelakakan wali Allah. Tentunya di samping itu, cicak merupakan binatang pengganggu dan menyimpan bahaya bagi manusia. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka bagian pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Bahaya cicak untuk kesehatan. Sebagaimana diketahui, cicak merupakan hewan yang hidup di area lembab, sela-sela dinding dan ventilasi atau lokasi lain yang tidak terlihat. Maka dari itu, tubuh cicak berpotensi besar dipenuhi oleh berbagai kuman dan bakteri berbahaya. Salah satu jenis bakteri yang bisa ditemui dalam tubuh cicak adalah Escherichia coli atau yang biasa disebut E. coli. Bakteri yang dikenal luas sebagai salah satu penyebab utama sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya. Selain dari situ juga, kotoran cicak terkandung bakteri Salmonella yang bila masuk ke tubuh manusia bisa menyebabkan demam, diare, dan kejang pada bagian perut. Betapa berbahayanya jika kotoran cicak ini tidak sengaja jatuh ke dalam makanan yang nantinya kita konsumsi.
Pelajaran berharga dari diciptakannya cicak. Ada satu hal pasti yang bisa kita jadikan pembelajaran dari seekor cicak tentang bagaimana cara cicak untuk bertahan hidup dengan mencari makan. Karena bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya cicak menangkap mangsanya seperti nyamuk. Nyamuk dibekali sayap untuk terbang, sedangkan cicak tidak dibekali sayap untuk mengejar nyamuk. Cicak harus merayap mengejar bahkan menunggu dengan sabar, berharap ada nyamuk yang melintas di depannya, dan kemudian barulah ia bisa menangkap mangsanya tersebut. Itu adalah salah satu contoh nilai kesabaran yang ada di dalam diri cicak. Bagaimana ia dengan sabar menunggu mangsanya datang walaupun ia tidak memiliki kelebihan seperti nyamuk, tapi ada kelebihan dari dalam dirinya yang ia gunakan untuk bertahan hidup. Malu rasanya kalau sebagai manusia tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berusaha mencari rezeki, malah bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Hud ayat 6. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, semoga ada hal bermanfaat yang bisa kita ambil dari video ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan ciptaannya tanpa tujuan tertentu, baik itu seekor cicak atau hewan lain pada umumnya. Sebagai contoh lainnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan tapi haram untuk dimakan? Itu adalah cara Allah ingin menguji umatnya, apakah mereka patuh terhadap perintah yang Ia buat atau justru melanggar dan tidak memperdulikannya.